Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Umi Zawani. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik ya, dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Alhamdulillah, seperti biasanya, saya hari ini masih bisa share-share lagi. Seperti biasa ya, pagi hari saya sudah sibuk dengan kesibukan saya di dapur. Kali ini saya mau beresin piring yang udah saya cuci tadi malam, karena hari ini masih jadwalnya sekolah dan Pak suami masuk kerja. Jadi pagi hari saya menyimpan piring-piring yang sudah saya cuci tadi malam supaya wastafelnya agak lapang sedikit. Saya mau masak ya. Jadi kalau masih ada piring di wastafel, saya susah untuk berkegiatan ya masak memasak, karena tempat masak saya ini kan sempit ya, kecil. Jadi saya mau beresin piring dulu. Nah, ini udah selesai saya beresin piring yang sudah dicuci. Lanjut saya di sini mau beraktivitas masak dulu. Saya hari ini mau masak untuk sarapan dan untuk bekal, sekalian untuk makan siang lah ya teman-teman, karena kan kalau siang hari hanya saya dan si adik yang di rumah ya, jadi gampang lah kalau hanya saya dan adik di rumah ya, makannya itu nggak susah. Jadi di sini saya mau masak-masak dulu ya teman-teman. Saya di sini mau manaskan minyak dulu ya, karena saya mau goreng ikan silais. Tapi sambil menunggu minyaknya panas, di sini saya mau buka-bukain jendela, buka-bukain pintu, karena memang udah subuh ya teman-teman. Pak suami juga udah pergi ke masjid. Jadi sebenarnya sih masih gelap ya, tapi supaya udara pagi itu masuk ke dalam rumah ya, makanya kalau pagi hari itu seperti biasalah saya buka-bukain dulu jendela dan pintu supaya udaranya masuk dan lebih segar aja. Jadi karena di luar masih gelap banget, jadi pintunya belum saya buka ya, masih saya tutup lagi sambil menunggu Pak suami pulang dari masjid. Nah, ini minyaknya udah panas, saya lanjut mau goreng ikannya aja. Saya kemarin dianterin sama tetangga ya yang biasa cari ikan. Ini ikan silais namanya, harganya sekilonya tuh 40.000. Nah, ini Pak suami udah pulang dari masjid ya teman-teman. Dan di tungku sebelahnya saya mau ngangetin gulai sore kemarin ya teman-teman, masih ada sedikit lagi mau saya angetin lagi. Ini mau saya keringkan ya. Kalau gulainya udah dikeringkan seperti ini lebih enak ya teman-teman. Nah, ini gulainya udah matang ya, hanya sebentar aja ngangetinnya karena memang udah kering juga. Nah, ini kemarin saya dikasih sama ibu mertua ya teman-teman, ikan apa namanya sih, ikan singke namanya. Ini digulai, jadi mau saya keringin aja jadi seperti ini. Nah, ini anak-anak tuh suka ya, si adik dan Pak suami tuh suka kalau gulai seperti ini, bisa untuk sekali makan ya sarapan. Lanjut masih ada juga gulai sisaan sore ya, mau saya angetin lagi. Ini ada beberapa potong ikan, ini saya masak sendiri ya, ini saya yang masak, masih ada sedikit lagi. Ini bisa juga untuk nanti sarapan ya, ataupun nanti Pak suami juga kalau gulai kering ini mau ya untuk dibawain bekal gitu. Oke, sambil menunggu goreng-goreng ikan, saya sambil-sambil cuci piring supaya nanti nggak banyak ya, nggak terlalu bertumpuk piringnya. Jadi saya sambil-sambil cuciin aja.
Oke, ini saya udah selesai untuk cuci piringnya. Saya mau lihat ikan yang saya goreng tadi ya. Dan ini udah lumayan hangus teman-teman. Karena saya tinggal cuci piring tadi, tapi belum hangus sekali, masih bisa dimakan lah ya. Ini mau saya angkat dulu. Ikan lais ini kalau digoreng itu renyah ya teman-teman, karena ikannya kan tipis-tipis. Jadi kalau digoreng seperti ini itu ikannya jadi renyah. Ini ikannya lumayan banyak ya, tapi nggak saya semuain masaknya, hanya separuh aja. Sebagiannya masih saya simpan lagi di dalam kulkas. Nah, ini masih lanjutan goreng ikan lagi ya, gorengan yang kedua. Nah, sambil menunggu gorengan ikannya itu mateng, saya mau blender bumbu dulu. Seperti biasa, bumbu untuk sambal goreng itu ya bawang merah, bawang putih dan cabai ya. Cabai merah, dan saya kasih tomat. Dan di sini saya masak-masak sambil mau bersihin dispenser ya teman-teman, karena air dispensernya kan udah sedikit, jadi mau saya keluarin, mau saya habiskan. Tapi sebelumnya di sini mau saya siapin dulu air minum untuk Pak suami dan untuk anak saya sarapan nanti ya teman-teman. Nah, setelah itu nanti mau saya siapin juga mengisi botol-botol air minum untuk Pak suami dan anak-anak pergi sekolah dan kerja ya. Jadi air dispenser ini mau saya habis-habisin semua. Lalu dispensernya mau saya bersih-bersihin dan airnya nanti mau saya isi lagi. Saya membersihkan dispenser ini tidak pakai jadwal ya teman-teman. Kira-kira aja kapan airnya udah mau habis. Nah, disitulah baru saya bersihkan dispensernya. Dispenser saya ini bisa dibersihkan ya dalamnya ya teman-teman, tapi tidak di dalamnya kali, hanya di atasnya aja tempat air minumnya itu bisa saya bersih-bersihkan sedikit. Nah, ini udah kosong ya air galonnya, jadi mau saya bersihkan dulu penyaring air minumnya ini seperti ini mau saya cuci-cuci supaya tidak berlendir-lendir ya. Jadi mau saya gosok-gosok gini aja, tidak pakai sabun ya teman-teman, hanya digosok-gosok pakai tangan aja. Oke, ini airnya karena belum saya ambil ya, jadi dispensernya masih saya tidak saya isi dulu dengan air, masih saya tutup aja pakai tutup pakai tutup lah ya, supaya tidak masuk binatang. Nah, di sini ikan goreng yang kedua udah matang juga, jadi saya angkat. Nah, ini seperti ini ya saya membersihkannya ya teman-teman. Saya hanya gosok-gosok sedikit, lalu saya siram air lagi supaya air yang bekas saya cuci tadi itu bisa keluar ya. Nah, ini dia airnya, netesnya ke sini ya teman-teman, ngalirnya. Nah, ini mau saya buang dulu. Jadi mau saya bersihkan juga ini tempat airnya. Mudah ya membersihkannya, hanya seperti ini aja ya teman-teman, gak yang terlalu repot lah menurut saya. Jadi hanya seperti ini aja. Nah, ini juga dispensernya saya lap-lapin pakai tisu ya, bukan tisu basah tapi tisu makan. Ini saya lap-lapin seperti ini supaya bekas-bekas tangan ya bisa hilang seperti itu ya. Saya nggak pakai air dan tidak pakai tisu basah. Nah, ini udah selesai, langsung saya letakkan lagi ke tempatnya. Nah, ini saya tutup seperti ini aja dulu ya teman-teman, karena airnya belum saya ambil. Nah, ini udah selesai, mau saya tutupin dulu botol air minumnya anak-anak dan Pak suami. Nah, ini saya sediain aja dulu di sini, nanti ketika mereka berangkat tinggal bawa aja ya. Jadi kalau pagi saya repot dengan pekerjaan seperti ini ya teman-teman. Ini memang udah terbiasa dan udah kebiasaan saya setiap paginya menyiapkan minum untuk anak-anak dan Pak suami ya. Jadi kalau udah seperti ini nanti mereka berangkat tuh mudah aja untuk membawanya ya, nggak susah lagi untuk mengambil lagi seperti itu. Oke, ini udah selesai untuk perbekalan air minumnya Pak suami dan anak-anak. Lanjut, di sini saya mau merapikan air yang dalam ceret ya. Saya kalau minum kan nggak dari dispenser ya, saya letakkan airnya di dalam ceret seperti ini, jadi nanti kalau minum tinggal nuang aja.
Oke, ini udah selesai untuk urusan air minum. Lanjut saya mau masak sambal goreng ikan lais tadi ya. Di sini saya mau numiskan sambalnya dulu. Dan di luar sudah nampak ya, kelihatan terang teman-teman. Memang di sini udah waktunya anak-anak dan suami sarapan ya, tapi saya belum selesai masak. Memang sih jamnya belum jam 6 ya, masih jam 6 kurang sedikit lagi. Jadi masih ada kesempatan waktu saya untuk masak. Biasanya memang Pak suami dan anak-anak itu sarapan jam 6 ya, jam 6 atau jam 6 lewat sedikit. Jadi di sini saya mau buru-buru banget. Api kompornya juga saya besarin ya supaya cepat matang. Oke, ini sambalnya udah matang. Lanjut ikannya saya masukin. Saya aduk-aduk sebentar. Nah, ini udah matang teman-teman. Jadi anak-anak dan Pak suami tinggal sarapan aja. Oke, ini udah selesai untuk sambal goreng ikan laisnya. Ini bisa untuk sarapan dan bekal nanti ya. Lanjut, di sini saya juga mau nyiapin nasinya Pak suami. Nasi untuk bekalnya ya. Jadi di sini mau saya masukin dulu ke dalam tempat bekal. Jadi untuk anak saya Mbak Pina hari ini dia nggak bawa nasi ya teman-teman. Jadi katanya anak saya tuh mau pulang cepet jadi nggak bawa nasi. Ya udah nggak apa-apa. Jadi hanya Pak suami aja yang bawa nasi. Nah, ini lauknya saya pisahin ya. Saya masukkan ke dalam plastik gula. Jadi nah, dan Pak suami hari ini juga dia nggak mau bawa sambal ya, hanya bawa gulai kering yang dari mertua saya. Ini Pak suami suka kali ya, makanya kata Pak suami bawa aja gulai kering itu, kata beliau. Ya udah deh, ini saya tempatin aja ke dalam plastik seperti ini. Ini nanti bisa tahan ya, karena tadi kan udah saya keringkan, tidak ada berkuah, jadi bisa tahan untuk makan siang nanti. Kalau bekal Pak suami itu nggak susah ya teman-teman, nggak repot. Hanya bekal seperti ini aja juga udah nggak apa-apa ya. Malahan kalau banyak-banyak saya bawa ini tuh Pak suami malah nggak mau ya teman-teman. Katanya susah nanti kalau mau makan. Jadi kalau mau makan lagi ya nanti setelah pulang dari kantor atau pulang kerja barulah Pak suami makan lagi di rumah. Tapi kalau saya bawain bekal yang banyak itu Pak suami nggak mau ya teman-teman. Hanya seperti ini aja udah. Ya palingan nanti saya bekalin buah pisang aja ya teman-teman, yang nggak susah lah membawanya ya. Jadi hanya seperti ini aja bekal untuk Pak suami. Jadi Pak suami itu kalau bawa bekal ya lauknya memang dipisah seperti ini ya teman-teman. Saya masukin ke dalam plastik. Oke, udah selesai untuk perbekalan. Ini lanjut ya, Pak suami dan anak saya mau berangkat lagi. Sebelumnya saya mau pakaikan sepatunya Pak suami. Ini memang rutinitas saya pagi hari ya, memakaikan sepatu Pak suami. Ini bukan saya buat-buat ya teman-teman, memang inilah rutinitas saya ya. Oke, udah selesai, ini saya makaikan sepatu Pak suami. Mungkin kegiatan saya di pagi hari ini hanya ini aja ya teman-teman. Nanti dilanjutkan lagi video yang selanjutnya, karena kalau dilanjutkan lagi kegiatan saya durasinya itu terlalu panjang. Makanya kegiatan saya di pagi hari ini hanya sampai di sini dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.